kembali saudara, salam sehat untuk Anda sekeluarga dan semoga aktivitas bisa berjalan seperti yang diharapkan ya. Dan saudara, hari ini menarik sekali akan kita share untuk Anda seputar kerjasama daripada BPJS dan juga Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie Kota Parepare, yang mana ini menjadi sebuah dambaan masyarakat yang ingin juga merasakan bagaimana sih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ainun, dalam tanda kutip dilindungi oleh BPJS seperti itu. Nah, tapi terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat ya, karena Kamis 28 Oktober yang lalu sudah teken kerjasamanya disaksikan langsung oleh Bapak Wali Kota. Seperti apa follow up dari kegiatan tersebut nantinya, Ibu? Silakan. Ya, terima kasih ya. Selamat pagi ya. Ibu Dokter Suwarti. Iya, betul. Baik. Iya, jadi saya dalam hal ini sebenarnya ini untuk salah satu juga komitmen dari BPJS Kesehatan. Baik. Untuk peserta-peserta BPJS, kami sudah menambah satu layanan di untuk rumah sakit, salah satu ya ini yang bisa kita lihat bersama, bangunannya sudah megah ya, sangat megah untuk di Kota Parepare. Kita lihat Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie ya. Jadi tindak lanjutnya ya, ini memang kerjasamanya berlakunya per 1 November 2020. Jadi kemarin ya? Ya, jadi per 1 November kemarin masyarakat yang peserta BPJS yang barangkali membutuhkan pelayanan spesialistik yang sudah ada rujukannya dari dari rumah sakit yang tingkat di bawahnya itu sudah bisa dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie. Luar biasa. Dan tentunya penandatanganan MOU ini adalah babak baru ya bagi rumah sakit yang menurut saya masih sangat belia. 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun ya kurang lebih. Iya, 2020 Maret waktu itu ya diresmikan. Dan kemudian setelah ini 1 November, bagaimana progres daripada masyarakat? Apakah mungkin ada informasi sampai ke meja Ibu Dokter nih seputar animo masyarakat yang ingin mendapatkan penanganan spesialistik di sana, begitu? Ya, jadi sampai dengan hari ini kami follow up, sudah ada sepertinya yang istilahnya dirujuk ke rumah sakit Dr. Hasri. Tapi untuk di sana masih dalam tipenya sekarang kan tipe B. Oh, tipe B ya. Jadi sama dengan sakit Andi Makassau. Iya. Jadi karena memang kelasnya kelas B, jadi otomatis memang istilahnya tanda kutip masih menunggu ya rujukan dari rumah sakit yang kelas di bawahnya, kelas C dan D. Kalau yang ada di Parepare sendiri kan kelas C ya? Iya, kelas C kan ada Rumah Sakit Sumantri dan Fatimah, iya. Seperti itu. Ananda Trifa juga. Ananda Trifa. Rumah sakit yang kerjasama ini di Parepare ada 6 sekarang. Jadi ada tuh Rumah Sakit Andi Makassau, Rumah Sakit Sumantri, Fatimah, kemudian klinik Siti Hadijah, dan juga Rumah Sakit Ananda Trifa. Dan yang baru ini Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Iya, baik. Nah ini pasti memberikan kesejukan tersendiri, apalagi saya yakin banyak masyarakat dalam hal ini bukan untuk internal Parepare ya, tapi saya rasa juga beberapa warga yang ada di wilayah Ajat Taparang, malah mungkin tidak sedikit di luar provinsi yang melalui Parepare mungkin akan meminta atau mungkin dirujuk ke sana. Seperti apa kemudian BPJS merangkul hal itu, bekerja sama kemudian dengan pihak Hasri Ainun? Iya, jadi kami melihat salah satu memang istilahnya peluang ya untuk istilahnya regional utara ya, pada saat utara untuk di Sulawesi Selatan, kita bisa melihat sekitar untuk rumah sakit kelas B yang mungkin tidak banyak. Jadi kami harapannya rumah sakit yang sekitar Kota Parepare ini sudah bisa istilahnya tercover sebelum sampai di Makassar untuk pelayanan-pelayanan spesialistiknya. Jadi bisa kita lihat ya, kami harapannya pihak manajemen Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie bisa menindaklanjuti dengan misalnya menambah pelayanan dengan spesialis-spesialis yang
istilahnya mungkin belum ada di Rumah Sakit Andi Makassau, bisa disediakan di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Jadi ini istilahnya BPJS Kesehatan harus berkolaborasi dengan manajemen. Ya, Pasti. Jadi, ya pastinya karena dari sisi kami ya mungkin yang istilahnya memfasilitasi bagi peserta, tetap kami harapkan dari manajemen rumah sakit yang bisa istilahnya memberikan pelayanan, karena dia mereka yang langsung bersentuhan dengan peserta kami kan, jadi kami harap memang mungkin dari segi spesialistiknya bisa lebih diperbanyak seperti itu. Iya, jadi yang pasti tentunya masyarakat juga mungkin sudah pernah merasakan di rumah sakit lain ya. Apalagi kemarin memang Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie ini saudara memang digadang-gadang sebagai medical tourism. Jadi memang sebenarnya mungkin tidak sedikit. Kalau untuk masyarakat Parepare mungkin ada, tapi saya yakin masyarakat di luar Parepare ingin merasakan gitu kan. Ya sudah, kalau misalnya dokter dari tempat domisilinya mengarahkan ke sana, paling tidak bukan cuma fisiknya yang terobati tapi juga perasaannya. Karena view-nya keren kan. View-nya enak gitu di sana. Barangkali memang kalau dari sisi pengobatan kan selain fisik, psikisnya juga pasien kan pasti mempengaruhi kesembuhan. Jadi kalau yang kemarin kami lihat ya view-nya memang ya bisalah tidak kalah sama hotel bintang 5 barangkali. Benar, saya jadi ingat salah satu rumah sakit terbesar juga di Makassar ya. Kita buka pas pagi, buka jendela langsung dapat matahari terbit. Pas sore buka matahari terbenam. Nih, jadi perasaannya langsung sembuh. Kita mohon izin Bu Dokter Suwarti, saudara jangan kemana-mana, selepas ini saya masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
pemirsa, ada masih bersama Dr. Suwarti yang mana beliau adalah perwakilan dari BPJS Kota Parepare ya. Ini perdana ke sini Dok ya? Iya, perdana. Selamat datang. Kalau begitu meskipun sudah segmen kedua. Iya. Baik, ini iya. Jadi ini sebenarnya sebuah kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh masyarakat, bukan cuma di Parepare seperti yang saya tekankan barusan, tapi juga untuk utara Sulawesi Selatan, bahkan dari luar provinsi, luar provinsi. Mengingat memang daya tarik yang luar biasa dari Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie sendiri. Notabene tadi kemegahannya yang cukup menggoda kita gitu kan, untuk merasakan seperti itu. Tapi sih jangan mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan sih enggak ya. Iya betul. Baik. Nah kemudian dengan hadirnya kerjasama BPJS dan Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie, menambah juga sebagai medical tourism yang sudah kita tekankan di segmen sebelumnya, sebagai sejalan dengan Kota Parepare Smart City begitu ya. BPJS juga tetap hadir dan berkolaborasi dengan pemerintah kota. Seperti apa kemudian kita harapkan ke depan ini bisa langgeng dan bisa baik-baik dan semua masyarakat mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan prima yang di cover oleh BPJS sendiri. Silakan Dok. Ya, terima kasih. Ya, harapannya kami dari BPJS Kesehatan dengan seluruh fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit ya yang bekerja sama dengan kami, yang mungkin terkhusus sekarang untuk Hasri Ainun Habibie, ya kami harap terus terang yang pertama tadi yang disebut pelayanan prima. Betul. Jelas akan pelayanan prima dipertahankan dan juga kalau perlu ditingkatkan, karena salah satu daya tarik pastinya untuk notabene bagi pasien atau peserta BPJS Kesehatan pasti merasa pertama mereka kenyamanan, ya pasti begitu, dan juga barangkali rasa pertama kenyamanan, otomatis pasti perasaan ini kan orang sakit ini yang dilayani, jadi pasti mungkin sudah berapa persen sudah mengalami kesembuhan, terlebih barangkali nanti diobati oleh dokter-dokter spesialis yang ada di sana ya. Ya salah satunya itu, kemudian kami harapkan juga dari pihak rumah sakit, ini kan kami bekerja sama dengan catatan memang ada beberapa rambu-rambu yang harus yang kita sepakati bersama dalam pelayanan kepada pasien atau peserta BPJS Kesehatan. Ya, barangkali itu yang salah satunya kami harapkan ke depan. Ini merupakan awal yang baru, ke depan bisa semakin langgeng dengan BPJS Kesehatan. Oh iya, seperti itu. Iya. Jadi bukan cuma Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie, tapi juga rumah sakit lain. Yang lain. Tapi yang pasti ini untuk mendapatkan cover secara efisien, paripurna, ini juga penting kepada pemirsa di rumah, para peserta BPJS untuk taat membayar gitu kan, tepat waktu, seperti itu, supaya hak dan kewajibannya balance gitu. Jangan sampai nanti karena ada miss sedikit pas mengalami, semoga tidak, ketika ada sesuatu kok tidak ini gitu kan, tidak bisa terakomodir, padahal sebenarnya ada sedikit kelalaian daripada peserta BPJS itu sendiri. Ada lagi Dok yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah ini? Untuk pesannya memang untuk peserta jangan lupa untuk membayar rutin, terutama untuk peserta mandiri, membayar iuran BPJS-nya, kemudian untuk yang lainnya sesuai dengan aturan memang tetap ada beberapa hal dalam hal misalnya untuk rujukan, mohon masyarakat barangkali bisa mengerti juga ini tidak bisa rujukan memang langsung dari puskesmas ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, meskipun barangkali antusiasmenya ingin langsung merasakan ya. Jadi memang tetap harus ada tahapan, harus melewati minimal rumah sakit kelas C atau D terlebih dahulu, baru
bisa ke rumah sakit Dr. Hasri Ainun Habibie ya, seperti itu. Benar. Jadi ada tahapan, ada prosedur yang memang pakemnya sudah seperti itu dan harus kita ikuti. Dan sebenarnya sih ini kembali lagi kepada jangan minta rujukan sendiri gitu, jangan kita yang ini gitu, karena dokter yang akan mempertimbangkan apa memang perlu penanganan ekstra di tingkatan betul yang lebih tinggi tingkatannya. Baik, terima kasih Bu Dokter Suwarti, senang sama-sama bisa bersilaturahim. Datang lagi main-main ke sini lain kali ya. Baik, saudara pemirsa, itulah tadi kebersamaan kita bersama Ibu Dokter Suwarti dari BPJS Kota Parepare berkenaan dengan tema kita hari ini, kerjasama antara Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie dan juga BPJS. Semoga tadi ini penjelasan Ibu Dokter mencerahkan. Jangan kemana-mana karena selepas ini saya punya narasumber satu lagi yang saya rasa akan banyak memberikan informasi tambahan seputar pelayanan Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie. Siapa beliau? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagaimana tadi di segmen awal, jika Anda sudah bergabung di kita ya dari awal tadi berkenaan tentang kerjasama Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie dan juga BPJS Kota Parepare. Tadi ada Dr. Suwarti dari BPJS. Kali ini saya kira sudah tidak asing di layar kaca pemirsa di rumah, tapi ini segmennya beda. Kalau kemarin ya, kali ini beliau hadir bersama kita
Kita ucapkan selamat datang kembali Bu Dr. Andi F.D. Sulfajri, spesialis saraf, yang mana beliau merupakan Wakil Direktur Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie. Selamat pagi Dok, sehat? Baik, ini mungkin tadi kalau sempat menyimak perbincangan saya sebelumnya dengan Ibu Dr. Suharti, ini saya sih atas nama masyarakat mengapresiasi kerjasama yang luar biasa ini, karena saya yakin banyak masyarakat kita juga yang ingin mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Ainun, Rumah Sakit Ainun gitu ya. Gitu. Seperti apa kemudian bentuk kerjasama ya, polanya sudah terjalin yang dimulai 1 November ya kalau tidak salah. Silakan Dok. Saya kira pola kerjasamanya sama dengan rumah sakit yang lain, rumah sakit tipe B yang lain. Jadi kami menerima pasien rawat inap, rawat jalan, dan pasien IGD. Untuk pasien rawat jalan itu harus dengan rujukan dari puskesmas atau rumah sakit tipe C sebelumnya. Jadi seperti itu. Kalau kecuali untuk pasien-pasien yang gawat darurat, tidak perlu rujukan, bisa langsung masuk lewat IGD. Baik. Jadi kalau kita saya melihat informasi dari di hari pertama diresmikan ya, maksudnya penandatanganan, maksud saya penandatanganan MOU yang disaksikan langsung oleh Bapak Wali Kota ini, ada yang perlu digarisbawahi dan saya sangat appreciate itu tentang Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie ini sebagai rumah sakit rujukan di Sulawesi Selatan. Wah, ini keren. Seperti apa Dok? Ini luar biasa nih. Ya, jadi menjadi rumah sakit rujukan dari daerah-daerah yang sekitarnya. Jadi kita istilahnya ya tetap rujukannya ya bisa dari Pinrang, pokoknya yang sekitar kota Parepare. Jadi sebelum ke Makassar singgah dulu, kita singgah dulu ke Rumah Sakit Hasri Ainun gitu. Jadi intinya di sini bukan seperti yang kita jelaskan di awal bahwa bukan untuk internal masyarakat Parepare atau Jata Parang, tapi ini lebih kepada namanya juga regional ya. Jadi masyarakat Sulawesi Selatan juga diperkenankan kalau memang rujukannya mengarah ke sana Dok ya. Jadi kita harapkan juga memang kalau misalnya bisa saja pasien dari misalnya Makassar, karena kita punya layanan yang lebih di Rumah Sakit Ainun, datang ke kita, bisa saja. Oke, baik. Ini Dok, kalau boleh tahu jumlah dokter yang saat ini sudah tersedia di sana, terkhusus pelayanan spesialistinya ini seperti apa Dok? Untuk pelayanan spesialis, jumlah dokternya itu ada 10 orang. Jadi ada dokter spesialis bedah 2 orang, penyakit dalam, anak, mata, THT, ortopedi, saraf, kemudian ada dokter spesialis gigi, konservasi gigi, kemudian kita juga ada pelayanan subspesialistik yang berupa pelayanan artroskopi. Ya. Dokter subspesialisnya. Oh iya, benar-benar. Ini pentingnya untuk yang kemarin live Instagram di Rumah Sakit Hasri Ainun, tahu nih beliau ya, Dokter Arianto, spesialis ortopedi dan artroskopi. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk Dok. Ini kalau misalnya katanya kan kalau ke Rumah Sakit Ainun harus ada rujukan. Bagaimana untuk pasien-pasien kegawat daruratan dalam hal ini mau melahirkan Dok? Apakah bisa langsung ke sana atau bagaimana? Untuk sementara karena layanan kami belum punya dokter spesialis kandungan, maka kami untuk yang layanan melahirkan belum kami terima dulu. Mungkin dalam setelah kami sudah punya, tapi sementara proses untuk perpindahan ke Parepare dokternya. Jadi mungkin semoga bisa cepat, dalam 2-3 bulan beliau sudah ada di Parepare. Semoga ya. Iya, semoga ya. Baik. Kan keren tuh, lahir di mana? Di Rumah Sakit Ainun. Namanya juga nanti anaknya jangan-jangan nanti dinamai Ainun ya gitu. Baik. Nah, ini untuk pertanyaan lagi selanjutnya juga masih seputar kegawat daruratan, misalnya Dok, ini tadi terjadi insiden, kecelakaan atau apa. Apakah bisa langsung ke sana saja Dok? Bagaimana itu? Untuk kegawat daruratan seperti saya bilang tadi, bisa langsung ke Rumah Sakit Ainun tanpa rujukan. Insya Allah juga dalam waktu dekat kita kerjasama dengan Jasara Harja. Jadi pasien-pasien kecelakaan juga bisa kita tangani di Rumah Sakit Ainun. Iya, luar biasa. Jadi ini untuk pemirsa di rumah,
tadi sudah disampaikan baik dari Dokter Suwarti ataupun Ibu Dokter Andi Evi bahwa ini ada tahapannya sama pada prinsipnya dengan rumah sakit lain, cuma mungkin tadi untuk penanganan melahirkan dok ya, untuk saat ini kita masih menantikan dokter spesialisnya, tapi untuk yang kasus-kasus kegawat daruratan silahkan. Silakan, khususnya buat Anda yang punya BPJS, wah ini boleh dok ya, sudah bisa. Tapi ini kan, ini hari sudah tanggal 2 nih, kemarin nih mulai berlaku. Sejauh mana, apakah ada peningkatan pasien setelah pemberlakuan itu dok, kerjasama kedua belah pihak? Untuk sementara kemarin itu kami belum menerima rujukan untuk rawat jalan, jadi kami masih tangani pasien-pasien umum yang sekarang. Jadi mungkin nanti setelah untuk rawat jalan katanya saya sudah tanyakan sudah terbuka untuk Ainun. Jadi kan untuk rujukan itu harus terbuka dulu di aplikasi bahwa kita bisa merujuk ke sana. Jadi poli-polinya begitu dok ya. Jadi kan ada beberapa hari misalnya dokter penyakit dalamnya itu bukanya ada jadwalnya, kemudian dokter anaknya ada jadwalnya. Jadi di hari ini Rumah Sakit Ainun buka ada 6 poli. Jadi kami dokternya juga sudah ada. Jadi kalau untuk sementara pasien umum sih sudah ada, cuman untuk pasien-pasien BPJS mungkin kami masih menunggu rujukan dari rumah sakit lain. Untuk jadwal pemeriksaan polinya terbuka dari pagi, siang, atau siang sampai sore dok? Ada yang pagi, ada yang siang. Oke, baik. Jadwalnya saya rasa sudah diumumkan di media sosial dari Rumah Sakit Ainun, jadwal dokter-dokternya. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan follow Instagramnya Rumah Sakit Ainunnya, biar langsung tahu gitu kan, informasi terupdate tuh langsung muncul tuh di beranda kita. Kalau misalnya kita langsung follow, teman, kalau follow jangan tiba-tiba langsung move di fallback ya, karena adminnya sibuk soalnya. Baik, kita jeda dulu dok, izin saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali sesaat lagi. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Baik, saudara, Anda masih bersama kami dan kami masih menantikan pertanyaan Anda via fanpage Facebook TV Peduli seputar bagaimana pelayanan. Tapi tadi seperti ditegaskan oleh Ibu Dr. Andi Evi bahwa untuk Anda ingin tahu update informasi Rumah Sakit Hasri Ainun ada di media sosial, di Instagramnya, di @rs_Hasri Ainun Habibie ya. Baik, ini kemudian seperti tadi saya agak tertarik menggarisbawahi adalah ada pelayanan yang mungkin saja satu-satunya bahkan kalau di Parepare cuma ada di Hasri Ainun Habibie. Saya yakin pemirsa pelayanan apa itu ya? Malah mungkin di Sulawesi Selatan kira-kira apa? Boleh bocoran enggak, Dok? Jadi kami rencananya sementara membuat layanan unggulan. Jadi layanan unggulannya dalam bentuk spot injury and arthroskopi. Jadi nanti pasien-pasien dengan keluhan nyeri lutut atau dengan keluhan gangguan di sendi ataupun pasien-pasien yang cedera olahraga itu bisa ditangani di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Jadi dengan melakukan bedah minimal invasif dan itu insya Allah tercover dalam BPJS. Tercover dalam BPJS. Dan ini konon kabarnya saya bantu bocorkan pula ini kalau beliau ini Bapak Dr. Arianto sendiri adalah salah satu dokter yang memiliki spesifikasi yang sangat advance ya seperti itu, apalagi beliau pernah juga mengenyam pendidikan di Korea Selatan khusus untuk spesialisasi itu. Jadi ini luar biasa dan untuk Sulawesi Selatan baru yang pertama, Dok ya? Iya. Di Sulawesi Selatan belum ada layanan spot injury and arthroskopi khusus di situ belum ada. Belum. Jadi satu-satunya hanya ada di Rumah Sakit Ainun. Iya. Wah, keren. Tapi untuk saat ini, Dok, seumpama ada pasien yang mungkin seperti spesifikasi yang disampaikan barusan itu sudah boleh mendapatkan penanganan kalau misalnya sudah melewati vaskes pertamanya begitu, Dok? Untuk sementara karena kita masih melengkapi alat, setelah kelengkapan alat mungkin kami akan sosialisasikan kembali bahwa sudah bisa. Tapi untuk pemeriksaan awal ini sudah bisa dilakukan. Tapi untuk tindakan mungkin kami manajemen berusaha melengkapkan dulu alatnya sesuai dengan layanannya, begitu. Tapi kami sudah menyiapkan memang suatu ruangan khusus untuk pasien-pasien dengan keluhan seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya tadi seperti disampaikan kalau misalnya di vaskes pertama mungkin dirujuk untuk bertemu langsung dengan Bapak Dokter,
ini nanti ada penanganan selanjutnya dok ya, sambil nanti kelengkapan yang seperti disampaikan tadi. Baik, waktu terus berjalan ini kayaknya dokter juga harus menghadiri acara yang tidak kalah pentingnya juga. Kita apresiasi kehadiran beliau menyapa pemirsa di rumah. Mungkin selanjutnya nih dok, semoga saja kerjasama ya kolaborasi ini semakin baik ke depannya antara BPJS dan juga Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie. Seperti apa Ibu Wakil Direktur, menghayu-hayu juga untuk masyarakat dan juga harapan ke depan seperti apa, silakan. Ya, seperti keinginan misalnya tujuan dari Rumah Sakit Hasri Ainun adalah sebagai suatu medical tourism. Jadi kita harapkan bahwa pasien-pasien yang datang ke Rumah Sakit Ainun seperti yang tadi dibicarakan bahwa bukan hanya sembuh secara fisik tapi juga secara psikisnya. Jadi kemudian saya harapkan juga kita sebagai warga Parepare harus berbangga diri memiliki satu rumah sakit lagi. Betul. Ya, di samping Rumah Sakit Andi Makassau yang menjadi suatu rumah sakit rujukan dari daerah-daerah yang lain. Jadi kami tetap berusaha karena memang kami masih memiliki kekurangan berupa alat-alat medis, tapi kami berusaha untuk dengan segera dengan bantuan dari Pemda, dengan bantuan dari Kementerian Kesehatan, kami berusaha untuk melengkapi peralatan yang kurang, yang dibutuhkan ke depan, yang sangat dibutuhkan nanti oleh pasien. Tapi untuk saya rasa untuk standar pelayanan seperti kamar, kemudian kamar rawat inap, kemudian rawat jalan, saya rasa itu sudah enak sekali karena rumah kelas perawatan kelas 3 kami saja sudah ber-AC. Wih. Jadi, kenyamanan bisa dibayangkan pasien, yang kelas 1 apalagi yang VIP. Betul, apalagi yang kami punya kelas VVIP VVIP lagi yang cuma 2 kamar. Itu dengan fasilitas di dalamnya itu seperti hotel. Malah mungkin mengalahkan hotel. Jadi tergantung nanti, maksudnya jadi saya rasa dari segi pelayanan insya Allah pasien akan nyaman. Pasien akan nyaman untuk stay di sana. Tapi jangan lama-lama saya rasa karena biar bagaimana ini rumah namanya sakit. Rumah betul dok ya, yang namanya rumah sakit, yang namanya sakit ya senyaman apapun pasti perasaannya tidak enak gitu, paling tidak nyaman bagi penjaganya. Penjaganya juga tidak bosan begitu ya. Baik, ini yang pasti bagaimana rumah sakit ini hadir sebagai medical tourism seperti yang dikatakan Ibu Dokter tadi, dan dengan sistem pengelolaan smart hospital yang sejalan dengan smart city di Kota Parepare yang sesuai dengan visi dan misi Bapak Wali Kota. Ini ada teori telapak kaki. Sekarang kita sudah masuk pola kebiasaan baru dok ya. Kita sudah meskipun masih dalam suasana wabah ini belum berakhir, tapi paling tidak kita sudah tahu seperti apa gitu. Dengan vaksin yang pastikan lengkap ya. Ini semoga Parepare, Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie juga menjadi salah satu rumah sakit yang benar-benar semakin membawa Kota Parepare memberikan pelayanan yang peduli kepada masyarakat begitu. Terakhir barangkali dok, sebelum kita berpisah ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, silahkan. Saya rasa itu seperti yang saya bilang tadi, pokoknya kita kalau misalnya untuk datang, karena saya lihat memang sudah banyak yang ingin datang ke Rumah Sakit Hasri Ainun, jadi saya sampaikan bahwa tetap melalui prosedur seperti biasa, jadi tidak hanya datang langsung, kecuali pasien umum, ya pasien non BPJS juga itu harus melewati alur ya. Meskipun jadi, pasien umum ya harus ada fasenya. Pasien umum, kemudian pasien non BPJS, kita kan punya pasien non BPJS di luar pasien umum. Betul. Yang ditanggung oleh Pemda. Jadi itu harus melalui rujukan dari puskesmas atau rumah sakit tipe C. Tipe C seperti itu. Ya baik. Jadi ini meskipun mungkin Anda bukan peserta BPJS, intinya tadi ditekankan oleh Ibu Dokter Andi Evi bahwa non BPJS dan juga umum ini kalau mau poli dok ya, itu tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan, kecuali mungkin sifatnya emergensi bisa langsung ke sana, kecuali melahirkan karena sejauh ini belum ya dok, tapi akan dipersiapkan, jangan khawatir. Semoga tahun baru semoga tahun baru sudah bisa amin. Tahun baru bisa di Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie. Terima kasih banyak Ibu Dokter Andi Evi sudah
berkenan hadir, Ibu Wakil Direktur Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie, dan juga tadi dari BPJS Ibu Dr. Suwarti. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa di rumah, untuk mendapatkan informasi terupdate silahkan follow aja Instagramnya Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, dan jangan lupa itu setiap 2 pekan sekali akan ada live Instagram dok ya, yang akan dilaksanakan dengan berbagai narasumber yang luar biasa. Kalau kemarin bersama spesialis ortopedi dan artroskopi ya Bapak Dr. Anto sendiri, dan nanti kira-kira 2 minggu ke depan siapa? Nah jangan, pokoknya selalu ikuti nih daripada media sosialnya Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Terima kasih sekali lagi dok, selamat bertugas. Baik, saudara, kami ingatkan kembali bahwa pandemi belum berakhir. Tetap gunakan masker, tetap tegakkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, dan ingat, tetapkan selalu untuk mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.